Alhamdulillah, saya apresiasi teman-teman semuanya, anak-anak kami semua yang telah menjadi petugas hari ini dengan luar biasa telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan lebih semangat lagi ya, insyaAllah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Figur, ya, seorang contoh model dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu lagi sibuk mencari siapa sih model kita hari ini. Apalagi anak-anak kami di depan ini sedang masa-masa pancaroba. Mudah-mudahan Rasulullah senantiasa kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita, insya Allah. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Mang Lima Pidi, yang saya hormati Bapak KTU serta karyawan lainnya, kemudian seluruh wakil kepala madrasah beserta guru-guru Mang Lima Pidi, dan yang Ibu cintai, teman-teman kecil, ya, anak-anak kami semuanya, siswa dan siswi dari kelas 1 sampai kelas 3. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Kepala Madrasah kepada saya hari ini untuk mengisi menjadi pembina upacara. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu ya, siapa tahu nanti kita jumpa di jalan, ya tahu siapa. Nama Ibu Nur Ainun, awalnya bertugas sebagai guru MAN 1 Pidi, dan sejak bulan yang lalu Ibu diamanahkan untuk menjadi pengawas madrasah, dan salah satu MAN 5 Pidi menjadi salah satu madrasah binaan untuk saya. Sedikit ingin saya sampaikan, ya, alhamdulillah sebuah nikmat Allah yang sangat luar biasa yang saya lihat, saya temukan di sini. Karena sesungguhnya sekolah ini, madrasah ini tidaklah baru bagi saya, karena di awal-awal penempatan Ibu dulu, saya dulu ditempatkan di sini. Di SK pertama saya dulu di sini MAN 5 Pidi. Nah, tapi kadarullah kemudian langsung di notarinas ya ke MAN Padang Pidi. Jadi tidak sempat mengajar di sini, hanya administrasinya saja di sini. Tapi alhamdulillah hari ini Ibu bisa kembali, ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Yang Ibu cintai anak-anak sekalian, madrasah sebuah sekolah ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah mencakup ya semua ilmu yang ada di sini. Yang ingin Ibu sampaikan di dalam kesempatan ini adalah bahwa sesungguhnya hari ini sekolah-sekolah umum sedang mencari apa yang bisa dilakukan bagi sekolah-sekolah mereka sehingga sekolah mereka menjadi lebih islami. Ya, tetapi tidak bagi kita madrasah. Karena sekolah madrasah ini sudah ada di dalamnya pelajaran bidang studi agama dan umum. Ini sebenarnya menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita, sehingga seorang siswa madrasah, ya, seorang siswi madrasah, kita sudah memiliki ilmu yang terintegrasi di sini. Artinya, di sini tidak hanya kita belajar ilmu agama, tapi juga ilmu umum. Nah, ini sesuatu yang diharapkan oleh banyak orang hari ini. Untuk itu, saya sangat mengharapkan madrasah-madrasah kita hari ini tidak lagi menjadi seolah-olah menjadi nomor 2 di mata masyarakat. Karena kalau dulu seperti itu. Jadi kalau ada sekolah SMA misalnya di samping kita, seolah kita ini nomor 2, nomor 1-nya SMA. Tapi alhamdulillah kita melihat seiring berjalannya waktu, kemudian tidak sedikit ya kepala madrasah atau stakeholder lainnya yang berhubungan dengan madrasah semakin hari semakin memberikan perhatian dalam 5 madrasah-madrasah, sehingga madrasah ini semakin hari semakin lebih baik. The first lesson Sama will be seperti started in 5 minutes. ya, untuk madrasah itu madrasah lebih baik madrasah. Ini seperti itu. Nah, ini target kita, tujuan kita untuk mencapai madrasah yang lebih baik itu harus bersama-sama kita lakukan. Mulai dari kepala madrasah, ya, kemudian guru dan siswa-siswi sekalian. Kenapa demikian? Ya, karena kita tidak perlu lagi, sebenarnya dalam sebuah madrasah kita tidak perlu lagi memusingkan kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan. Karena semuanya sudah ada di dalam kurikulum kita. Kepada guru-guru juga semuanya kita selama diajarkan di dalam K13 ya, misalnya kita gunakan kurikulum K13, semua mata pelajaran, apapun yang kita ajarkan kepada siswa, semuanya terintegrasi dengan keislaman. Artinya,
mengajar bahasa Inggris pun ya tidak boleh melupakan apa yang menjadi integrasinya dengan ayat Al-Quran, ya, ataupun dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi untuk itu anak-anak kami sekalian, kita patut berbangga menjadi siswa madrasah, menjadi siswi madrasah. Mungkin memang hari ini kita belum mendapatkan nilainya, kita belum mendapatkan hasilnya, tapi insya Allah ketika kita melakukannya dengan serius, belajar dengan serius, guru-guru pun memberikan, mengajarkan dengan mendidik dengan hati, insya Allah kita akan berhasil. Ya, bagi kita guru, mungkin kita tidak akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan anak-anak kita hari ini. Kita tidak bisa melihat mereka sukses hari ini. Tapi yakinlah, insya Allah 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita akan meraih, kita akan menuai keberhasilan itu. Karena semuanya berawal dari sini. Ya, ketika kalian nanti keluar, kuliah, maka bawalah yang baik-baik dari sekolah kita, di madrasah kita. Dan insya Allah nanti kita akan terus mewarnai terutama Aceh, bahkan juga Indonesia, bahkan juga kita inginkan nanti ke depan ada kita di antara siswa-siswi kita itu yang sampai melanjutkan kuliahnya itu ke luar negeri. Jadi hari ini yang perlu kita tumbuhkan adalah semangat untuk belajar, bercita-cita, punya mimpi. Karena kalau kita tidak punya mimpi, tidak punya cita-cita, jangan berharap kita akan bisa melakukan sesuatu yang lebih tinggi. Apalagi di depan kami ini adalah anak-anak muda semuanya ya, ini luar biasa. Kalau presiden pertama kita bilang dulu 10 saja anak muda bisa menggoyangkan dunia Pak ya, gitu ya. Tapi kalau 1000 nenek-nenek, ya mungkin seperti kami yang udah tua-tua, ya hanya mampu untuk menggoyangkan mungkin sebuah gunung gitu ya, Gunung Semeru itu. Nah artinya apa? Hari ini ya sebuah keberhasilan itu adalah ada di tangan para siswa-siswi. Ya, punya kan cita-cita kuliah sampai ke luar negeri? Ada nggak? Siapa yang mau kuliah ke luar negeri? Nggak ada. Nggak ada ya? Belum ada. Nah, makanya harus banyak baca. Kalau kita membaca buku-buku orang-orang yang sudah sukses hari ini, jadi jangan bayangkan sukses itu nanti begitu selesai kuliah S1 di IT kemudian jadi guru, jadi PNS, bukan. Ya, tapi ada cita-cita yang lebih tinggi. Bagaimana kita bisa menjadikan kampung kita, ya, negeri kita ini menjadi betul-betul badatun warabbun ghafur. Jadi ini adalah tugas kita bersama, mulai dari kepala madrasah, guru-guru dan anak-anak kami semuanya. Kita punya tugas masing-masing, ya, untuk menjadikan Islam ini bagian daripada kehidupan kita. Ya, jadi jangan kita berpikir, oh kan saya nanti mau kuliah jadi polisi atau saya mau jadi polisi, nggak perlu belajar agama juga. Keperluan pentingnya belajar dasar agama Islam itu adalah wajib bagi kita semuanya. Makanya disinilah adanya di madrasahnya. Mungkin di SMA belajar agamanya kurang, tapi kita di sini lengkap semuanya. Makanya ketika nanti kita keluar, ya insya Allah semuanya sudah ada ilmu sama kita, ilmu agama, ilmu umum. Jadi anak-anak kami sekalian yang ibu cintai, untuk itu tumbuhkan semangatnya untuk terus belajar, memperbaiki diri, ya. Milikilah cita-cita dari sekarang, ya. Milikilah mimpi-mimpi dari sekarang. Karena kalau kata siapa tuh penulis buku Laskar Pelangi ya, ada yang tahu siapa nama penulis buku Laskar Pelangi? Ada? Pernah baca bukunya? Nggak pernah. Nonton filmnya? Enggak juga. Ya, sekarang kalau dibuat film itu memang salah satu tujuannya adalah supaya bagi orang-orang yang kurang suka membaca bisa lihat di filmnya, ya. Saatnya Jadi, jam kedua HP yang ada di tangan kita itu kita manfaatkan untuk membaca. It's time to begin the second lesson. Dilakukan oleh orang yang sukses hari ini. Andrea Hirata, dia adalah seorang siswa seperti kalian dulunya, ya, tapi punya mimpi, ya punya mimpi untuk punya sekolah sampai ke Prancis dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ternyata Allah kabulkan mimpinya. Sama seperti orang bermimpi ingin pergi ke haji. Ya, kalau kita lihat dari segi keuangan, finansial, kemampuan, ya mungkin nggak mungkin. Ya, nggak mungkin saya pergi ke haji gitu. Tapi semuanya akan mungkin ketika kita betul-betul menetapkan mimpi itu dalam hati kita dan kemudian kita sambil terus berdoa kepada Allah SWT. Jadi anak-anak kami sekalian, mudah-mudahan madrasah kita ini tidak lagi dijadikan sebagai nomor sekian-sekian, tapi mari kita bersama-sama bangkit untuk menjadikan madrasah ini betul-betul lebih baik, ya, bagi masyarakat. Yang laki-lakinya minimal setelah tamat
Nah, cuma 2 hero yang jadi imam, gitu ya. Jadi imam. Jadi bukan imamnya ibu-ibu yang sebelah kanan, gitu ya. Saya bilang, kamu nggak jadi imamku, gitu ya. Bukan itu, tapi lebih kepada jadi seorang imam sholat. Apalagi, alhamdulillah, kepala madrasah kalian juga ada seorang imam. Jadi belajar. Ya, kalaupun kita nanti nggak kuliah dulu, atau nanti kuliah kita bisa menjadi imam sana. Ini penting. Tapi kita juga paham ilmu, bukan berarti nanti, saya nggak perlu belajar matematik, tidak. Jadi bagaimana kita hari ini terus belajar mengintegrasikan antara ilmu dan ilmu agama. Jadi kita jangan berpikir gini, maaf ya, pernah kita dengar ngapain sekolah jauh-jauh ke luar negeri yang ada hanya membawa keburukan misalnya. Jadi kita sudah sudah mengatakan dalam diri kita bahwa kalau sekolah ke Amerika misalnya ini sesuatu yang tidak boleh. Padahal Rasulullah sendiri Rasulullah SAW dari jauh-jauh hari sudah mengatakan bahwa adalah kita menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Hari ini kalau kita melihat Cina kan sesuatu yang luar biasa. Padahal di Cina itu mereka di sana apa? Agama mereka apa? Kalau Cina ateis ya. Maka mereka tidak beragama. Kalian kenal nggak Jack Ma? Kenal dengan Jack Ma? Tahu, baca ya. Terus tahu lah, HP kalau sekarang HP di tangan semua bisa tahu. Kita mau baca atau enggak. Jadi jangan selalu main game. Boleh main game, tapi jangan selalu main game ya. Nah, Jack Ma itu kan seorang yang kaya raya ya di Cina. Bahkan dikatakan 90% kekayaan di Cina itu adalah milik dia. Nah, jadi hari ini kita melihat apa yang dia lakukan itu bagaimana dia sukses, boleh kita pelajari. Ya, boleh kita pelajari. Apalagi kalian hari ini untuk menjadi seorang yang sukses itu tidak harus menjadi seorang PNS. Ya, jadi guru, jadi PNS. Udahlah kami yang seperti ini. Tapi kalau kalian sekarang punya cita-cita menjadi YouTuber misalnya, ya kan? Silakan. Jadi guru-guru yang paham IT bisa belajar, insya Allah. Jadi kita bisa menjadi YouTuber yang solid. Nah, itu yang penting. Ya, jadi ada kesolihan dalam pribadi kita, dalam diri kita juga ada ilmu-ilmu yang kita miliki. Ya, nah, jadi insya Allah sekarang banyak sekali profesi-profesi yang bisa dilakukan bahkan sejak kalian masih sekolah. Ya, kalau ibu lihat di beberapa siswa ibu yang lama melihat ada yang sudah mulai jualan ya, kemudian ada yang menjadi YouTuber, ada yang menjadi menggambar, budel dan sebagainya. Jadi semua bisa kita lakukan ketika kita punya keinginan untuk melakukannya, insya Allah. Nah, jadi kepada guru-guru semuanya, apalagi ini saya lihat banyak guru-guru muda, artinya IT-nya ini jalan. Mungkin kalau yang beberapa yang sebaya dengan saya, ini sepertinya kalau untuk IT mungkin udah kurang ya. Kalau dia ada Pak Arizal di sini ya yang saya kenal, dan ada beberapa yang lainnya. Mari lihat potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Setidaknya walaupun tidak semua ya, tapi ada beberapa yang mereka mau serius belajar ya. Mereka ajarkan mereka untuk betul bisa memasuki dunia yang luas ya. Jadi jangan hanya karena kita tinggal di Ciri, maka pikiran kita sampai di Ciri, tidak. Ya, kata Rasulullah sampai ke Cina. Padahal di Cina itu orang ateis, mereka tidak beragama ya. Jadi untuk itu anak-anak ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi satu masukan, menjadi satu semangat. Walaupun mungkin disampaikannya dengan sepertinya kurang semangat, tapi insya Allah sangat semangat. Saya sangat semangat ketika melihat ada anak-anak muda di depan saya yang mereka ini akan menjadi orang-orang yang akan menggoyangkan dunia. Apalagi yang kita lihat hari ini, ya, begitu sesungguhnya Indonesia, negara kita ini membutuhkan anak-anak muda, pemuda-pemuda yang solid tapi memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas. Ini yang penting. Ya, bagaimana kita bisa mengubah ya image ya orang-orang terhadap kita sebagai pemuda yang selama ini dikatakan bahwa pemuda itu lembab dan sebagainya. Ya, kalau kita baca kisah siapa tuh Sultan Muhammad Al-Fatih, di mana tuh Muhammad Al-Fatih? Ayo, di mana? Pernah nggak dengar Muhammad Al-Fatih? Pernah? Siapa dia? Kalau Dilan pernah nggak dengar? Pernah, ya. Ya, Muhammad Al-Fatih itu siapa? Seorang pemuda berusia 21 tahun tapi sudah bisa apa yang dia lakukan di usia 21 tahun?
Ayo. Nggak tahu ya? Ya, Muhammad Al-Fatih itu yang lebih dikenal dengan Mehmet. Beliau sudah bisa menaklukkan Konstantinopel di Turki pada usia 21 atau 22 tahun. Makanya dikatakan tadi, pemuda itu beda dengan orang tua. Kalau orang tua itu tinggal tunggu mati. Ya, tapi kalau kalian usia 20 sampai 40 tahun itu masa-masa prestasi. Yaitu untuk memasuki usia 20 tahun, maka dari sekarang kita isi hari-hari kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat, dengan terus belajar dan belajar, sehingga nanti kalian akan menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Ya, yuk aminkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.